Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Dewi Agustina dari Prodi Manajemen. Saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya buat guna memenuhi ujian tengah semester di mata kuliah Aspek Hukum. Dosen pengampu Bapak Dr. Andes Sugeng Prayetno, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Materi yang saya akan bahas adalah hukum bisnis. Hukum bisnis Indonesia, yaitu yang pertama ada hukum bisnis, subjek hukum, sistematika bisnis, dan badan hukum sebagai subjek hukum. Yang pertama, ada hukum bisnis. Istilah hukum bisnis merupakan sesuatu yang masih baru di Indonesia. Kata bisnis sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya business, yaitu urusan, usaha, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat yang dapat mendatangkan keuntungan dan berguna. Kegiatan yang demikian di Indonesia dikenal dengan istilah dagang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Dagang STBL nomor 23 tahun 1847. Para usaha atau bisnis di Indonesia pada saat ini hampir tidak pernah menggunakan kata dagang lagi, akan tetapi menggunakan kata bisnis yang sesungguhnya, yang artinya lebih luas meliputi investasi, produksi, pemasaran, pembiayaan, kekayaan, intelektual, persaingan usaha, dan sebagainya. Yang kedua, sistematika hukum. Hukum-hukum berupa aturan-aturan yang jumlahnya banyak sekali, sehingga untuk menguasainya diperlukan adanya pengelompokan aturan-aturan yang disebut sistem hukum, yang terdiri dari atas struktur, substansi, dan budaya. Secara sederhana, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik, yang di mana peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang negara, serta mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan negara, yang termasuk hukum publik yaitu hukum tata negara, hukum pajak, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Lalu ada hukum private. Hukum private yaitu hukum yang mencakup peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara individu dalam memenuhi keperluan hidupnya. Berikut yang mencakup hukum private. Ada hukum perdata dan hukum dagang. Yang ketiga, subjek hukum. Menurut hukum, setiap manusia merupakan orang yang berarti mempunyai hak dan kewajiban atau pendukung yang disebut subjek hukum. Oleh karenanya, setiap manusia dalam suatu masyarakat adalah merupakan subjek hukum atau naturalistic person. Subjek hukum terdiri dari manusia atau naturalistic person, lalu badan hukum Richard person. Manusia sebagai subjek hukum. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum yang dimulai saat ia dilahirkan, bahkan saat ia saat dia masih dalam kandungan ibunya. Misalnya dalam hal mewarisi dan berakhir ketika ia meninggal dunia. Badan hukum sebagai subjek hukum. Selain manusia sebagai pembawa hak, maka badan-badan atau perkumpulan subjek hukum juga dipandang sebagai Selain manusia sebagai pembawa hak, maka badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan pun juga dipandang sebagai subjek hukum, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban.
Badan-badan atau perkumpulan yang memenuhi syarat menjadi subjek hukum dinamakan badan hukum atau right person, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum, yaitu perseroan terbatas atau PT, yayasan, dan koperasi. Oke, sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.